Okay, my student, this time I would like to present our material entitled Reporting Speech. This material for 12th year students. Reporting speech. What is it and how do you use it? These questions will be answered by the following explanations completely. Jadi ada dua pertanyaan di sini. What is it? Apa itu reporting speech? Kemudian yang kedua, bagaimana kalian menggunakannya? Untuk menjawab pertanyaan ini, silakan ikuti penjelasan lengkap berikutnya. Here is the difference between direct speech and reported speech. Ini adalah perbedaan antara direct speech and reported speech. Direct speech adalah kalimat yang diucapkan oleh orangnya langsung tentang keadaannya atau perasaannya. Sedangkan reported speech adalah kalimat yang diucapkan untuk menyampaikan, memberitahu keadaan, atau memberitahu perasaan orang lain. Okay, next. Reported speech is when we tell someone what another person said. To do this, we can use direct speech or indirect speech. For example, direct speech, I was in a restaurant, said Nata. And indirect speech, Nata said that he worked in a restaurant. Jadi maksudnya adalah reported speech di sini adalah ketika kita memberitahu seorang tentang apa yang orang lain itu bicarakan kepada kita. Untuk melakukannya kita bisa menggunakan kalimat langsung direct speech atau menggunakan indirect speech atau kalimat tidak langsung. Contoh direct speech, I work in a restaurant, said Nata. Saya bekerja di sebuah restoran, kata Nata. Kemudian pada indirect speech, Nata say that he worked in a restaurant. Nata bilang, atau Nata berkata bahwa dia bekerja di restoran. In indirect speech, we often use a tense which is participle in the past. Example, worked. Then, the tense original used. Example, work. This is called back shift. We also may need to change other words that were used. For example, pronouns. Jadi di dalam indirect speech kita seringkali menggunakan tenses yang menggunakan kata kerja masa lampau. Contohnya worked, kata kerja kedua, daripada kita menggunakan kata kerja pertama seperti worked. Inilah yang dimaksud dengan back shift. Jadi yang dimaksud dengan back shift itu kecenderungan kita itu menggunakan kata kerja masa lampau. Jadi past tense, kebanyakan past tense-nya. Now, we also may need to change other word. Kita juga bisa merubah kata-kata lain atau kalimat lainnya yang kita gunakan. Contohnya kita merubah pronoun. Ya. Untuk lebih jelas, ikuti penjelasan berikutnya. Present simple, present continuous, and present perfect. Jadi present simple itu bentuk sederhana di masa sekarang, present continuous itu bentuk sedang terjadi di masa sekarang, sedangkan present perfect sempurna terjadi atau telah terjadi di masa sekarang. When we back shift, ketika kita menggunakan back shift, present simple change to past simple. Jadi present simple itu berubah menjadi past simple. Present continuous change to past continuous. Jadi present continuous itu berubah menjadi past continuous. Dan present perfect change to past perfect. Past perfect itu berubah menjadi present perfect itu berubah menjadi past perfect. Oke. Jadi maksudnya ketika kita menyampaikan sesuatu tentang masa lalu, ketika direct speech-nya itu menggunakan present simple, jadi pada indirect speech-nya kita menggunakan past simple. Sedangkan ketika direct speech-nya menggunakan present continuous, pada indirect speech-nya menggunakan past continuous. Ketika di direct speech-nya itu menggunakan present perfect, jadi ketika di indirect speech-nya kita menggunakan past perfect. Okay. Next. Here is the example. Ini adalah contoh. First, present simple. Nah, yang pertama ini adalah contoh dari present simple. I find a lot of gold. Saya menemukan banyak sekali emas.
Nah, kata kerja find ini adalah menunjukkan present simple. Nah, ketika kita ubah menjadi indirect speech, he said that he found a lot of gold. Kalimatnya berubah menjadi simple past tense ya. Nah, kata kerja found itu adalah menunjukkan simple past tense. He said that he found a lot of gold. Dia bilang bahwa dia menemukan banyak sekali emas. Okay, second, the baby sleeping. He told me the baby was sleeping. Nah, the baby sleeping ini adalah present continuous. Baby is sleeping, ini present continuous. Nah, sedangkan pada indirect speech-nya berubah menjadi he told me the baby was sleeping. Jadi past continuous dia. Jadi dari present continuous berubah menjadi past continuous. And then contoh dari present perfect adalah I have repaired my car. Saya telah memperbaiki mobil saya. Have repaired ini adalah present perfect. Nah, berubah menjadi she said she had prepared her car. Dia bilang dia telah prepared, memperbaiki mobilnya. Nah, had prepared ini adalah past perfect. Jadi dari present perfect berubah menjadi past perfect. Oke, next. Past simple and past continuous. Nah, past simple itu bentuk sederhana di masa lampau dan past continuous itu sedang terjadi di masa lampau. When we back shape, past simple usually change to past perfect. Nah, ketika kita menggunakan back shape, okay, past simple itu biasanya berubah menjadi past perfect. And past continuous dan past continuous biasanya berubah change to past perfect continuous. Biasanya berubah menjadi past perfect continuous. Okay, next. Oke, ini adalah contoh dari penggunaan past simple dan past continuous. We lived in Bengkulu for 5 years. Nah, ini adalah past simple. Kata kerja lived itu menunjukkan past simple. Oke, berubah menjadi she told me they lived in Bengkulu for 5 years. She told me they had, that itu singkatan dari they had lived in Bengkulu for 5 years. Nah, they had lived atau they lived ini adalah past perfect. Ya. Kami tinggal di Bengkulu selama 5 tahun. Nah, ini dia dulunya ya. Kemudian dijelaskan di sini she told, dia bilang she told me, dia bilang pada saya Jet lived in Bengkulu for 5 years. Mereka dulunya telah tinggal di Bengkulu selama 5 tahun. Okay, it was shining all day. Ini ada contoh dari past continuous. It was shining all day. Hari bersinar terang sepanjang hari. Oke, kemarin ya. Ini terjadi di masa lalu, ditunjukkan dengan kata was. Jadi ini adalah past continuous. Nah, kita ubah menjadi he told me it had been shining all day. Dia bilang kepada saya hari telah bersinar sepanjang hari, terang sepanjang hari. Nah, had been ini menunjukkan past continuous. Sedangkan was tadi was shining itu menunjukkan past continuous. Sedangkan had been itu menunjukkan past perfect continuous. Ya, sorry ya. Had been itu menunjukkan past perfect continuous. Had been shining. Had been shining menunjukkan past perfect continuous. Sedangkan was shining itu menunjukkan kalimat tersebut adalah past continuous. Ya, jadi dari past continuous berubah menjadi past perfect continuous. Oke. Ingat, yang we lived in Bengkulu for 5 years ini adalah direct speech, sedangkan she told me that lived in Bengkulu for 5 years ini adalah indirect speech. It was shining all day adalah direct speech, sedangkan he told me it had been shining all day adalah indirect speech. Oke, indirect speech ini disebut juga dengan reported speech.
Jadi maksud saya indirect speech itu sama dengan reported speech. Kata lainnya adalah reported speech. Okay, my student. Now the past perfect doesn't change. Nah, jadi maksudnya pada past perfect dalam bentuk kejadian yang telah terjadi di masa lalu ya. Jadi nggak perlu dirubah. Oke, kalimatnya nggak perlu dirubah. Coba lihat contohnya. I tried everything without success, but this traditional medicine is great. Oke, ini adalah direct speech, sedangkan indirect speech-nya atau reported speech-nya, he said he had tried everything without success, but the traditional medicine was great. Jadi tensesnya nggak berubah. Oke, tetap menggunakan past perfect. Oke, dari mana bisa melihatnya past perfect? Dari I had tried. Oke, I had tried. Pada kalimat yang pertama warna hitam, I had tried everything. Sedangkan yang kalimat keduanya itu ada warna putih. Ini adalah reported speech atau indirect speech. He had tried. Jadi dia tetap past perfectnya nggak berubah, tensesnya nggak berubah maksud saya. Oke, next. No back shift. Nah, sekarang kita mempelajari kalimat reported speech atau indirect speech yang tidak menggunakan back shift. If what the speaker has said is still true or relevant, it is not always necessary to change the tense. This might happen when the speaker has used the present tense. Jadi maksudnya, jika what the speaker has said, apa yang pembicara atau kita ingin bicarakan itu still true, masih tetap benar dan relevan, jadi kita nggak perlu merubah tensesnya. This might happen when the speaker has used the present tense. Jadi kita cukup menggunakan present tense. Jadi kita nggak perlu merubah tensesnya ya. Kalau itu still true or relevant, tetap benar, maksudnya masih benar atau masih relevan tentang apa yang kita bicarakan. Oke. Nah, ini contohnya. No back shift pada pola atau pada jenis present simple ya. Sederhana di masa sekarang. I go to the sports center near the beach. Saya pergi ke sports center, pusat olahraga maksudnya, di dekat pantai. She told me that she goes to the sports center near the beach. I'm thinking about going with her. Jadi she told me that she goes to the sports center near the beach. I'm thinking about going with her. Oke, ini coba perhatikan yang warna hitam ini adalah direct speech atau kalimat langsung ya. I go to the sports center near the beach. Nah, sedangkan kalimat tidak langsung atau reported speech-nya warna putih. She told me, dia bilang ke saya bahwa dia pergi ke sports center dekat pantai. I'm thinking about going with her. Saya pikir saya akan pergi bersamanya. Nah, jadi sini nggak berubah ya. I go di sana present simple, sedangkan she goes itu juga present simple. Jadi tensesnya nggak berubah. Next, no back shift in present continuous. Jadi kalimat yang menggunakan present continuous, keterangan kejadian yang sedang terjadi di masa sekarang tanpa back shift ya, tanpa kita menggunakan hal-hal di masa lalu. I'm living in Netherlands for the next 6 months. Saya tinggal di Netherlands untuk 6 bulan ke depan ya. He told me he is living in Netherlands for the next 6 months. Maybe I should visit him. Dia bilang ke saya bahwa dia sedang tinggal di Netherlands untuk 6 bulan ke depan. Mungkin saya akan mengunjunginya.
Jadi kalimatnya tetap present continuous. I'm leaving itu menunjukkan present continuous. Kemudian pada itu pada warna hitam itu adalah direct speech ya. I'm leaving itu menunjukkan present continuous, sedangkan di tulisan yang warna putih he is leaving tetap menggunakan present continuous. Jadi tensesnya tidak berubah. Okay, next. Now we are talking about pronouns. Sekarang kita bicara tentang pronouns. Tentunya pronouns di dalam hal pembuatan kalimat indirect speech atau reported speech. Oke, my student, ingat indirect speech itu sama dengan reported speech. Oke, jadi maksudnya bahasa lain dari reported speech itu ya indirect speech, sama saja. Pronouns also usually change in indirect speech. Pronouns juga biasanya berubah di dalam indirect speech. For example, I enjoy walking my rice field, said Ali. Saya menikmati bekerja di sawah saya, kata Ali. Ali said that he enjoyed walking in his rice field. Nah, coba perhatikan subjek I pada direct speech warna hitam ya, kalimat warna hitam itu direct speech, sedangkan pada kalimat warna putih itu reported speech atau indirect speech-nya I itu berubah menjadi he. Jadi pronoun maksudnya adalah kata ganti orang ya. I itu berubah menjadi he. Ali said that he. Ali bilang bahwa dia di sana adalah Ali. Ya, enjoy working in his rice field. Okay, next. Oke, contoh berikutnya tentang pronouns. Oke, we played basketball for our school, said Aji. Aji told me they played basketball for their school. Jadi di sini subjek pronoun we, oke, kata ganti, pronoun maksud saya, bukan subjek pronoun, kata ganti orang. Ya, ini di kalimat warna hitam ini adalah we, kita. Nah, pada kalimat warna putih atau reported speech-nya ya, maksud saya kalimat warna hitam ini adalah direct speech, kemudian warna putih ini adalah reported speech atau indirect speech. Nah, we berubah menjadi they. Aji told me that played basketball for the school. Aji bilang ke saya mereka telah bermain basketball untuk sekolah mereka. Oke, next. Masih tetap pronouns. However, if you are the person or one of the people who spoke, then the pronouns don't change. Jadi jika kamu itu adalah salah satu dari mereka yang kamu bicarakan, jadi pronounsnya nggak usah diubah. Contoh, I'm working on my thesis, I say. I told her that I was working on my thesis. Jadi I pada kalimat warna hitam direct speech ya, kemudian I pada kalimat reported speech nya tetap ya, pronounnya nggak berubah. I tetap I. I'm working on my thesis, I said. Saya sedang mengerjakan tesis saya bilang. Saya bilang pada dia, itu warna putih ya, atau her, saya bilang pada dia bahwa saya sedang mengerjakan tesis saya. Jadi I di sana tidak berubah. Kemudian we want our job back, we said that we wanted our job back. Nah, ini juga nggak berubah. Pada direct speech-nya we, pada indirect speech atau reported speech-nya juga tetap we. Okay, we want our job back, we said. Kami ingin kembali pekerjaan kami. Kami bilang. We said that, kami bilang bahwa kami wanted our job back. Kami akan kembali pekerjaan kami. Okay, next. Here is demonstrated pronoun. We also change demonstrated pronoun in every time and place if they are no longer accurate. Jadi kita juga merubah demonstrated pronoun dan every time, kata keterangan waktu, and place dan tempat, if they are no longer accurate, jika mereka itu tidak waktunya tidak akurat lagi. Contoh, this is my house. He said this was his house. You are currently in front of the house. Contoh, this is my house. Ini adalah rumahku.
He said this was his house. Dia bilang ini adalah rumahnya. Ini kalimat ini kalau kamu benar-benar ada di depan rumah tersebut, bisa menggunakan he said. Dia bilang this was his house. Ini adalah rumahnya, gitu ya. Ini kalimat he said this was his house. Ini bisa kita gunakan reported speech seperti ini kalau kita benar-benar ada di depan rumah yang kita maksudkan tadi. Oke, nah kalau kita tidak lagi berada di depan rumah yang kita bicarakan tadi, itu berubah lagi. He said that, dia bilang bahwa was his house. Itu adalah rumahnya. Nah, jadi maksud demonstrative pronoun itu adalah kata ganti penunjuk, ya. Sedangkan yang kalimat pertama tadi adalah this, seperti ini ya. Nah, this, he said this. Nah, he said this was his house. Coba perhatikan warna merah pada kalimat warna putih. This, ini. Nah, ini adalah demonstrative pronoun, kata ganti penunjuk. Ini bisa kita lakukan kalau kita benar-benar sedang berada di tempat yang kita maksud. Nah, kalau kita nggak berada lagi di tempat yang kita maksud tadi, kita menggunakan kata ganti penunjuk atau demonstrative pronoun that. Oke, next. Adverb of place. Nah, kita bicara tentang adverb of place, kata keterangan tempat. We like it here. Here di sini adalah tempat, ya. She told me they like it here. Dia bilang ke saya mereka lebih suka itu ada di sini. Nah, ini kita pada kalimat speech indirect speech atau reported speech yang pertama ini, you are currently in a place they like. Jadi kamu benar-benar berada di tempat yang mereka suka itu. Ketika kita benar-benar berada di tempat yang mereka suka itu, kita bisa ngomong she told me they like it here. Dia bilang ke saya mereka sukanya di sini. Nah, sedangkan ketika kita nggak berada di tempat yang mereka maksudkan tadi atau yang mereka suka tadi, kita bisa bilang she told me they like it there. Nah, coba perhatikan antara here dan there. Ini adalah about place, keterangan tempat. Here di sini, sedangkan there adalah di sana. Ya, jadi maksudnya ketika kita berada di tempat, persis berada di tempat yang mereka suka tadi dan yang mereka maksud tadi, kita menggunakan keterangan tempatnya here di sini. Sedangkan kalau kita tidak berada di tempat yang mereka suka lagi, itu menggunakan there. She told me they like it there. Mereka bilang ke saya mereka sukanya di sana. Kalau yang pertama dia bilang ke saya mereka sukanya di sini. Itu perbedaannya. Oke. Adverb of time, kata keterangan waktu. I'm planning to do it today. Saya berencana untuk melakukannya hari ini. Today, hari ini adalah kata keterangan waktu. Ini adalah direct speech. Nah, kemudian kita ubah ke dalam indirect speech atau reported speech. She told me she's planning to do it today. Oke, dia bilang ke saya dia berencana untuk melakukannya hari ini. It is currently still the same day. Ini kita ucapkan kalau saat kita mengucapkannya itu benar-benar pada hari yang sama. Sedangkan kalau kita mengucapkannya tidak berada di hari yang sama lagi, kita bisa mengucapkan she told me she was planning to do it that day. Dia bilang ke saya dia berencana melakukannya pada hari itu. Nah, bukan pada hari ini ya. Nah, oke, itu saja perbedaannya. Okay, my students. Next, pronouns, demonstrative pronoun, and adverb of time and place. In the same way, this changed to those. Now changed to them. Yesterday changed to the day before. Tomorrow changed to the next or following day. And ago changed to before. Jadi pada pronouns, demonstrative pronoun dan adverb of time and place, in the same way. Jadi caranya sama. Oke, maksudnya caranya sama di sini.
kata this itu bisa berubah menjadi those. Oke. Nah, this dan those ini adalah demonstrative pronoun, kata ganti penunjuk. Kemudian now change to them. Sekarang itu bisa berubah menjadi then. Ini adalah adverb of time. Yesterday changed to the day before. Kemarin berubah menjadi the day before, hari sebelumnya maksudnya. Kemudian tomorrow, besok, berubah change ya to the next following day, berubah menjadi hari berikutnya. And ago, dan hari kemarin change to before, berubah menjadi hari sebelumnya. Okay, I think it's enough. Thank you very much for your attention. See you next time. Bye bye.